bermasalah, banyak orang yang tersakiti, terus dia tuh dianiaya dari segi mananya? Coba jelaskan sama gue Om, dari segi mananya dia dianiaya? Kalau dia menganiaya orang banyak gitu loh. Coba jelaskan gue orang yang tidak duduk di bangku sekolah dengan selesai ini. Coba otak gue yang sekecil ini jelaskan sama gue di mana dia dianiayanya, di mana dia orang yang terzolimi gitu loh. Sedangkan dia kalau benar-benar manusia, kita dapat musibah di Bali, kebakaran hampir mati segala macam, banyak orang yang menangis di situ, yang hampir kayak udah kayak berasa kayak putus asa segala macam. Di situ dong dia berucap syukur segala macam, lompat sana lompat sini. Terus salah gue Om kalau gue bahagia pada saat kakek lo menderita tidur di perut itu? Salah gue? Dari segi mananya gue salah? Kesabaran itu pasti ada batasnya, Darla. Tolong jelaskan. Kucing gue gak urusin. Soalnya gue gak ngurusin kucing. Kucing manusia gak ngurusin. Kalau kucing binatang benar-benar gue urusin. Itu ada kucing punyanya Anok. Lagi mau diambil. Aduh bulu mata gue ini banget, tebal banget sampai berat mata gue. Sambil hapus ini ya gue makeup ya. Gue enak banget, alhamdulillah. Ini itu kemarin lu tag presiden. Tadi alhamdulillah, entah apa alhamdulillahnya. Semalam bobok di mana? Bobok dalam bui, sahurnya di bui. Gitu nyanyinya Emcur. Ancaman hukumnya karena dua pelaporan gitu, kemungkinan ya tuntutan itunya bisa 10 ya, jatuhnya potong sana potong sini ya 3 tahun 4 tahun lah. Tapi aku nggak yang memfokuskan berapa dia dapat hukuman tahanannya. Cuman aku hanya oke, kita udah berhasil nih mematahkan bahwa lu itu yang kebal hukum, bahwa lu itu orang yang paling kuat di Indonesia ini gitu loh. Aku hanya itu aja, kayak memberikan satu dampak atas sebuah kearoganannya gitu loh. Seperti itu aja, darling. Nah, terus menurut kalian yang dia mendatangi si LL di Bangkok itu benar? Coba aku tanya kalian para netizen yang paling pintar, yang kalian ada sebagai Tuhan untuk di masa kini itu. Coba, itu benarkah? Orang datang ke sana niatnya untuk kayak operasi segala macam, tiba-tiba mentalnya lu buat down, lu ancam-ancam. Sebenarnya bukan nggak mau sih dia ngelawannya, gampang aja. Cuma itu kayak mengulur waktu dia atau merusak rencana dia yang mau pergi operasi, mau pergi holiday gitu loh, say. Bukan orang takut sama lo, kagak ada takutnya juga sama lo. Lo aja ketemu gue nggak berani nyentuh gue, teriak-teriak, ngapain gue ngelain teriak-teriak menurun kasta gue lah, teriak-teriak sama lo. Tapi kalau memang benar lo sentuh gue, habis lo gue buat. Laki-laki aja gue ajak duel, apalagi lo. Orang tahu lah siapa gue. Ya kan? Lu tahu orang yang ngelawan sama orang nggak ngelawan. Kalau gue, padahal udah gue dekatin, mau aksi itu gue dekatin badan gue, lu mau mundur-mundur hanya loncat-loncat. Drama TV apa sih tapi yang monyet ini loncat-loncat gitu. Tapi kalau lu benar-benar jago, lu datangin meja gue, lu gebruk gue, terjadi kita. Kalau gitu sama juga gue menurunin kasta gue, yang ngelayanin lah. Aku undang-undang ITE di mana ya? Aku hanya menjelaskan penangguhan penahanan itu ada prosesnya, yaitu salah satu ada pembayaran dan juga ada jaminan. Dan itu kalian boleh baca sendiri, itu ada di Google. Nah, jadi kalau penangguhan penahanan itu diajukan oleh terdakwa atau tersangka. Ini aku kasih edukasi ya sayang. Kalian bisa baca di Google. Ini bukan untuk menjelek-jelekan instansi segala macam. Jadi ada namanya prosesnya. Prosesnya penangguhan penahanan itu ada
uang jaminan atau dibayar atau juga ada penjamin, dan itu dia harus mengikuti prosedur. Satu, dia tidak boleh keluar rumah. Kedua, dia harus wajib lapor, dan ketiga, dia tidak boleh keluar kota. Nah, uang jaminan itu nanti ketika pun nanti misalnya kalau proses hukumnya itu akan tetap berjalan, paham? Akan tetap berjalan sampai ke persidangan. Ketika nanti sudah ketuk palu dan dia ternyata bersalah dan dapat hukuman yang jelas, dia akan dipenjarakan juga ke rutan, bukan dibayar, dimana itu uang jaminan, paham tidak? Jadi mau undang-undang ITE dari mana? Instansi mana yang saya jeleki? Mana ada? Kan aku hanya menjelaskan kalau misalnya ini pun kalau misalnya pun dia itu bebas, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi namanya ada penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu ada prosesnya, yaitu tadi dibayar dengan uang jaminan atau ada orang yang menjamin atas tidak kaburnya itu tersangka atau terdakwa, paham kan? Makanya belajar para netizen. Dan dibilang gue itu dulu pernah berkecimpung di lembaga bantuan hukum masyarakat, jadi gue paham. Baca deh, cuma ada Google sekarang zaman sekarang itu sudah canggih, ada Google, semua udah apa ya dibilangnya, kayak lu mengakses apapun, ada media sosial, ada apapun boleh bertanya gitu loh. Sekarang udah zamannya digital. Iya, bukan aku dibilang dibayar aparat, enggak. Ada namanya pembayaran, itu namanya uang jaminan. Dan juga harus ada penjaminnya. Nah, itu dia syarat-syaratnya, namanya penangguhan penahanan. Dan setelah nanti sudah dikabulkan oleh penyidik atau satu lagi apa ya? Penyidik apalagi satu lagi kalau nggak salah aku. Nah, ketika itu nanti dikabulkan dan dia sudah membayar jaminan dan juga ada penjaminnya, barulah nanti tidak boleh keluar kota, harus wajib lapor dan tidak boleh keluar rumah. Begitu sayang, bukan aku bilang aparatur dibayar. Sorry to say, hello. Lu mau laporin gue ITE, laporin aja sana. Lu kira gampang ngelaporin ITE itu? Ya aku tinggal jelaskan, aku hanya menjelaskan ini pak, aku bilang. Emang ada aku sebutkan? Iya, nggak bakalan paham. Kalau diedukasi, kalian marah, dibilang nanti kamu dilaporkan undang-undang ITE, dibilang ini bayar, malah kamu yang bilang polisi dibayar. Gue mah kagak ada bilang aparat dibayar. Gue bilang ada pembayaran itu uang jaminan. Nah, paham tidak? Ngegas nih gue ih. Iya, boleh ke warung. Setuju kan? Nah, si Om ini suka mengarang bebas, Beb. Bahas yang mana? DC itu. DC itu hidupnya hanya menjilat, bermuka dua, nanti flying 15, dan suka mengeluarkan air mata. Air mata buayanya itu. Untuk kayak membuat semua orang percaya bahwa dia itu baik. Tapi sebenarnya, no. Benar. Nih benar nih. Jadi kalian juga harus paham ya, kalau misalnya pelaporan pidana itu, kalau misalnya dia sudah ditahan, berarti gelar perkara dan kasus pidananya itu tuntutnya itu sudah di atas 5 tahun ke atas. Kalau 4 tahun ke atas itu dia tidak ditahan gitu. Kucingnya kalian telepon lah. Sendiri ada Instagramnya kan, kalian tanya sendiri deh. Bahas pemukulan. Pemukulan itu sebenarnya diriku tidak ada di sana. Kronologinya aku itu lagi berada di rusun dengan
teman aku. Nah, yang ada di situ itu Alin Lee, terus temannya yang Hitler itu siapa gitu, nggak ngerti segala macam. Mereka itu lagi makan sama si kucingnya itu. Tiba-tiba aku ditelepon sama Alin gitu. Ma, tolong dong kamu ke kantor polisi. Kenapa? Bahwa ini sudah dipukul begini gini, dipukul sama siapa? Tolonglah ke sini dulu begitu. Jadi aku tidak ada di tempat kejadian sama kali. Aku nggak bisa spill apapun yang terjadi di sana karena diriku tidak ada di situ gitu. Nah, karena aku merasa kasihan, nah aku temani tuh sampai ke hotel, ngurusin dia segala macam. Nah, kebaikanku tadi disalahgunakan sama dia, dibilang aku pembantunya, apapun itu bentuknya. Makanya aku bilang, apakah om itu, emakmu itu baik? Kamu tahu kan apa yang terjadi? Kamu harus jujur om. Aku pembantunya bukan. Kamu harus jujur. Coba dia jadi manusia itu jujur dikit. Begitu, jadi aku nggak ada di dalam terjadinya pemukulan itu. Dan kalian lihat sendiri kan kalau press conference mereka sama wartawan apapun nggak ada kan muka aku. Satu pun nggak ada. Cuman kalau foto pas di kantor itu ada itu aku. Karena kan diajak foto, ayolah sini ada foto, ya udah aku foto lah sama mereka. Nanti kita hajar, nggak ada bebas beb, aduh jangan sekarang bebas deh, ngegas nih gue, kesel gue. Hai sayang. Capek kali orang yang membenci itu ngujat-ngujat. Gak capek kalau mengujat orang cuy. Bulan puasa kayak gini. Ya kalau gak cerdas ngapain aku jadi hidup seperti ini say. Ngadi-ngadi kau. Keluar nanti batakku loh. Itu katanya faktanya. Suruh fotoin kau udah bebas gitu. Jadi netizen itu yang smart dong. Jangan kesini katanya, kesana katanya, kesini katanya. Nggak capek kan jadi setrikaan. Mondar-mandir gitu. Batak cute, thank you darling. Masuk suruh sini. Coba masuk suruh, berani nggak ke live gue? Gue naikin. Maksud lo apa sih sebenarnya? Mau lo apa sih dek? Mau gue gituin. Kalau teman yang baik itu, ketika teman lo salah, lo nasihatin. Kalau masalah teman lo lagi masalah kayak gitu, nggak usah lo cari simpati di media sosial ya. Nggak ada juga yang peduli. Lo pikir si emak lo itu orang penting di negara ini? Lo pikir dia aset negara? Sampai harus presiden mengurusin dia? Masih banyak masalah presiden yang harus diurusin. Minyak minyak goreng, bla bla bla, itu masih banyak ya say. Bensin naik, harus itu yang perlu diutamakan karena itu kepentingan masyarakat bersama gitu loh. Ini lo pikir mak lo itu artis ternama di Indonesia? Kadang-kadang nggak ngaca. Jidatnya mah jidat cantik, jidat kalinya sondang tuh. Nah, kenapa emangnya? Ada masalah dengan Anda? Oh, halo. Karena aku bersyukur, I love myself. Apa Darla? Ya bang, kenapa bang? Kenapa dengan Anda? Cantik. Tuh. Mana berani? Apa sayang? Labil ya. Kalau lu benar-benar gini ya, orang yang berintegritas itu apa yang diucapkannya, apa yang ditampilkannya, apa yang dilakukannya dengan kebesaran itu semuanya benar-benar terarah. Ini enggak, sebentar dia buat status, sebentar dihapus, sebentar buat status, sebentar dihapus. Ya lu harus konsisten dong, gitu loh.
Ngapain TC lu tek ini Justin Bieber? Gini, biar aku jelaskan sama kalian ya. Ini salah satu bukan sok pintar. Jadi kayak kita mengedukasi. Soal pemukulan itu kenapa bukan pemukulan? Pemukulannya kan sudah diberikan hukuman yang setimpal. Sudah dapat hukuman pidana 8 tahun penjara dan sudah dibebaskan. Nah, kenapa si kakek dilaporkan? Karena dia menyuarakan bahwa dalangnya si NM begitu, dan aku saksinya di pengadilan. Jelas ya gitu kenapa itu dilakukan ke dia, dan itu termasuk pencemaran nama baik, dan dia sudah mengakui itu gitu loh. Itu sebenarnya tuntutannya. Nah, walaupun disuruh intinya gini, aku nih Talia, terus ada Cece, terus Cece bilang Talia itu si Alin pembunuh loh. Terus terus aku bilang, ih itu Alin pembunuh, jangan kalian dekatin, jangan kalian ini. Tapi aku nggak tahu kebenarannya si Alin itu pembunuh atau tidak. Terus aku sebarkan itu fitnah. Salah nggak aku? Walaupun aku dengar dari itu orang, berarti aku sama juga menyebarkan fitnah itu kan? Berarti aku sama Cece-nya juga. Kalau jadi yang ditanya itu adalah siapa yang menyebarkannya gitu loh, dan siapa yang mengatakannya langsung gitu. Ya kenapa lu bongong? Kenapa lu kayak nggak mikir sebelum berucap? Kenapa lu mau melakukannya gitu? Iya ya. Begitu ya guys. Kalau masalah nanti ketemu dimanapun terserah. Mau balas dendam pun silakan, monggo. Nggak ada yang peduli juga kali. Aku dihinain aja, aku nggak pernah tek-tek itu presiden, nggak pernah tek-tek pada menteri. Aku diapa-apain pun nggak pernah itu. Dimalu-maluin kemarin itu juga nggak ada tuh aku tek para aparatur, nggak pernah aku tek wali kota, nggak pernah aku tek Pak RT segala macam. Cukup aku masuk kamarku tidur cantik. Nggak apa-apa yang Tom Cruise. Ngapain lu tek-tek Tom Cruise? Ya kucingnya mungkin nyebong kali ya, gue nggak ngerti deh Beb. Musuhnya si kakek itu bukannya si NM aja, banyak ya. LL salah satunya yang udah menjadi korbannya. Terus itu Kak Citra. Terus itu dulunya walaupun mungkin si Dokter Oki udah memaafkan semua kesalahannya ya, Dokter Oki juga pernah tersakiti. Terus sekarang teman arisannya. Sekarang menurut kalian itu orang yang baik atau tidak? Orang-orang ini orang-orang yang pernah baik sama dia. Nah, Teyani, terus oke, kesampingkan lah masalah dia sama Gaby. Aku nggak tahu masalah personalnya dulu itu seperti apa, aku nggak ngerti karena aku nggak pernah ada dalam hidup mereka gitu. Nah, orang-orang yang ini yang teman-teman lamanya, orang yang udah pernah baik sama dia itu digitunya, menurut kalian dia orang baik atau tidak? Kalian pikir sendiri, kalian punya cara pandang sendiri, kalian juga punya pendidikan yang tinggi tentunya, dan kalian punya otak yang waras juga tentunya. Nah, kalau menurut kalian aku hanya hoax segala macam, ngapain anaknya tek-tek presiden? Kadang-kadang kalian ini nggak pernah menerima fakta ya. Kadang udah benar-benar pun udah terjadi tetap kayak ngedenial. Kalau sama aku, masalahnya adalah aku nggak mau berpihak sama dia. Aku lebih berpihak kepada Cece. Karena dia buat pilihan. Menurut aku adalah masalahnya make it simple aja dulu sebenarnya, soal brand lotion itu apa gimana. Tinggal kalian duduk berdua, terus bicara face to face aja, selesai. Ini kalau aku yang duluan disindir-sindir, aku duluan disindir-sindir segala macam, mau rusunku apapun itu. Jadi aku kayak ke bawah. Masalah personal aku sendiri sama dia nggak ada sebenarnya. Cuman karena aku berpihak ke sini,
Jadi dia tuh bawa-bawa aku semua gitu, kayak dia hina-hina segala macam gitu. Ya aku nggak mau terima dong. Dibilang aku pembantunya kurang baik, apa aku nemenin dia dulu? Gitu kronologisnya. Nah, belum lagi para tetua transpuan. Begitu. Jadi menurut kalian ini, para netizen yang smart, para netizen yang budiman, para netizen yang berasa menjadi Tuhan, apakah dia itu menjadi orang baik? Apakah dia itu orang baik? Masih tetap disupport. Biarlah kita kasih dia pelajaran atas apa yang dia perlakukan, atas apa yang dia katakan. Dia harus tanggung jawab dong. Karena semua apapun yang dia hinakan, apapun yang dia ucapkan dengan kata-kata kasar itu, dia harus tahu, harus bisa bertanggung jawab. Semua ada konsekuensinya. Nah, sebenarnya nggak ada yang dibebaskan, jadi itu salah. Orang yang pemukulnya itu diberlakukan hukum yang ada selama 8 bulan, dan sekarang sudah bebas. Kalaupun mau dikulak-kulik, hati-hati. Nanti ke bawah-bawah kucingnya, jadi bukan satu yang masuk, 2. Jadi dua-duanya nanti suami istri yang masuk. Karena kita sama-sama tahu ya Om, sama-sama tahu apa yang terjadi kan Om. Jadi nggak usah banyak spill yang aneh-aneh deh Om, stop. Gue bilang stop. Nggak usah sok ngebacot sana sini.